Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang hatinya terus tumbuh dalam kebaikan. Di bab-bab sebelumnya kita sudah menyusuri kisah kaum Tsamud, dakwah Nabi Syalih alaihi salam, sikap Rasulullah saat melewati Al-Ula, hingga kondisi tempat itu di zaman sekarang. Tapi kini, mari kita bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita hari ini? Pernahkah kamu merasa sudah berada di tempat yang nyaman, punya segalanya, tapi lupa untuk bersyukur dan rendah hati? Kisah Al-Ula seakan mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang bangunan yang kokoh atau nama yang besar, tapi tentang hati yang tunduk kepada Allah. Sahabatku, Al-Ula bukan hanya cerita masa lalu, ia adalah cermin bagi kita hari ini. Coba bayangkan, kaum Tsamud punya keahlian luar biasa. Mereka bisa memahat rumah dari bukit batu, sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan di zaman sekarang. Tapi justru mereka terlena, lupa bersyukur, lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kemajuan dan kecerdasan bukan jaminan seseorang akan menjadi orang yang taat. Ternyata hati yang bersih dan jiwa yang rendah hati jauh lebih penting daripada harta, ilmu, dan kekuasaan. Pelajaran kedua adalah tentang amanah. Saat Allah memberikan tanda seekor hewan yang menjadi ujian, mereka tidak menjaga amanah itu. Lalu muncul kesedihan dan akhirnya penyesalan yang datang terlambat. Sahabat, dalam hidup ini kita juga sering menerima tanda-tanda dari Allah. Bisa berupa kesempatan, peringatan, bahkan orang-orang di sekitar kita yang mengingatkan. Jangan sampai kita menutup mata dan hati terhadap semua itu. Dan terakhir, pelajaran dari Rasulullah yang begitu menyentuh. Saat beliau melewati Al-Ula, beliau tidak mengagumi tempat itu sebagai objek wisata, tapi memandangnya sebagai tempat peringatan. Beliau menunduk, mempercepat langkah, dan mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk dengan perasaan takut dan tunduk. Bukan takut secara fisik, tapi takut akan jatuh pada kesalahan yang sama. Sahabatku yang baik, semoga kita bisa belajar dari kisah ini. Kita mungkin tidak tinggal di Al-Ula, tapi ujian, godaan, dan tanda-tanda Allah juga hadir dalam hidup kita hari ini. Mari kita jaga hati, hidup dengan syukur, dan tidak sombong atas apa yang kita miliki. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai bab kelima. Insya Allah di bab selanjutnya kita akan menyimpulkan perjalanan kisah ini dengan refleksi yang lembut dan mendalam. Yuk terus bersama kami dalam kisah yang penuh makna ini. Sampai jumpa di bab terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.